Saat ini saya berada di salah satu tempat di Royal Safari Garden yang ada di kawasan Puncak, Jawa Barat. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana keramaian yang ada di sini dan begitu banyak pengunjung yang ada saat ini. Lihat, begitu ramai, mereka begitu suka dengan acara-acara yang ada. Dan saat ini bisa kita lihat, ini ada di salah satu resto, ya. Kita bisa lihat ini semua posisinya begitu ramai. Ya, inilah tempat-tempatnya, bisa kita lihat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Bapak Ibu Saudara, saat ini berjumpa kembali bersama dengan saya di channel CPS Television. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum klik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Bapak Ibu sudah melihat tadi keramaian yang ada yang saya shoot posisinya di dalam tadi. Begitu banyak orang mencari hiburan, begitu banyak orang suka dengan hiburan-hiburan. Dan saat ini memang saya sedang ada tugas di salah satu tempat yang ada di Jawa Barat. Dan di sini saya tadi meliput sekilas bagaimana keramaian yang ada. Dan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui bahwa inilah yang dicari orang, bagaimana mencari kepuasan, bagaimana mencari ketenangan, hiburan. Tetapi harus kita sadari bahwa semuanya itu sifatnya apakah kekal? Semuanya itu sifatnya sementara kan? Karena sementara itulah makanya sering sekali kita tertipu dan terjebak atau kita terpancing untuk mencari hal-hal yang seperti ini terus. Ini pun saya masih mendengar suara yang begitu kencang, keramaian-keramaian tersebut yang sebenarnya hanya sementara sifatnya. Saya yakin setelah mereka selesai dari acara-acara ini pun, mereka tetap tidak menemukan kepuasan di dalam dirinya. Mereka tidak bisa menyenangi dirinya sendiri. Semua sifatnya hanya sesaat. Sadarlah. Di sini, ayo, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak sadarlah bahwa iblis sering sekali menjebak kita untuk mencari kesenangan-kesenangan seperti ini, untuk mencari hiburan-hiburan seperti ini yang selama kita hidup di muka bumi ini hanya bertahan 70 tahun kalau kita kuat. Tetapi sering sekali kita tidak kuat, bahkan belum sampai 70 tahun kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, daging kita, iblis setan menjebak kita yang sering sekali kita dengar bahwa ingat loh, hidup cuma satu kali, jadi ya senang-senang saja gitu kan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini, pola berpikir seperti ini yang menyeret kita, membawa kita pada akhirnya kita hanya mencari kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Yang setelah kita menghembuskan nafas, kita tinggal. Justru kita tidak membawanya sampai rumah Bapa. Justru semua itu kita tinggalkan. Nah, disinilah pada saat ini saya mengajak kepada semua kita, termasuk saya sendiri. Ayo kita fokuslah bagaimana mempersiapkan hidup kita setelah kita mengalami kematian nanti. Karena itu kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan kekal. Untuk kita hidup di muka bumi, yang Bapak Ibu Saudara saya jalani sekarang ini, ya kita taruhlah kalau sesuai firman kan 70 sampai 90 tahun kalau kita kuat ya. Kalau kuat. Nah, kehidupan manusia untuk yang di bumi ini 70 sampai 90 tahun itu kan harus butuh persiapan. Kapan persiapannya? Persiapannya ketika kita ada di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, mama kita. Ketika di 9 bulan itu, orang tua mempersiapkan kita waktu itu masih janin,
terus menjadi anak bayi, dipersiapkan dengan apa? Vitamin-vitamin yang dimakan, semuanya itu untuk memberikan tubuh kita supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita bisa hidup dengan normal. Nah, kehidupan kita selama 70 tahun di muka bumi ini, justru harusnya kita sadar bahwa 70 tahun kehidupan kita di muka bumi ini sebenarnya persiapan supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada saat nanti kita dilahirkan, ya, dilahirkan di dalam kekekalan, justru kita sudah harus siap. Ketika kita dilahirkan di dalam kekekalan, kita tidak kedapatan bercacat celah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sering sekali kita lupa karena kita tertipu dengan keinginan daging, tertipu dengan jebakan-jebakan iblis, tertipu dengan filosofi dunia. Sekarang ini saya mengajak, ayo kita sadarlah, kita bagaimana mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti. Ingat ya, kehidupan kekal kita nanti, supaya jangan sampai justru kita menyesal pada akhirnya. Jangan sampai pada akhirnya ketika kita mengalami kematian, menghembuskan nafas terakhir, kita menyesal. Apalagi kita tidak masuk ke tempat yang dijanjikan, seperti yang dikatakan, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Mari, disinilah kesempatan kita. Ayo, kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita rubah karakter hidup kita. Jangan sampai justru tidak kedapatan karakter Yesus di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, kesenangan yang kita cari, kesenangan yang kita nikmati di bumi ini sifatnya sementara kan? Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan yang ada. Yang menjadi permasalahannya, jangan terikat di sini. Jangan kita bergantung pada hal-hal ini. Karena semua itu hanya semu belaka. Tidak ada yang kekal, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi semuanya itu semu. Ayo, disinilah kita sadar, kita berjuang untuk mengisi kehidupan kita. Memang rasanya sulit. Saya jujur saja melihat kondisi seperti itu, rasanya asing buat saya. Rasanya saya tidak cocok ada di tempat keramaian seperti itu. Bising, pusing, pengennya cepat-cepat keluar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita membiasakan diri bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya ini menjadi habit dalam diri kita sehari-hari, karakter kita berubah, habit kita berubah, pasti kita akan terasa asing, merasa kok tidak ngeblend lagi dengan hal-hal keduniawian seperti ini. Saat ini saya pun berada terpisah dari yang lain-lainnya, dari beberapa teman-teman saya yang mereka masih ada di dalam sana, bahkan mereka ada yang pergi menikmati untuk hiburan malam. Justru saya merasa bahwa itu semua berbeda dan saya tidak bisa ada di tempat-tempat seperti itu. Nah, disinilah saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita persiapkan diri kita. Jangan sampai kita menyesal ketika kita mengalami kematian. Jangan sampai Bapak, Ibu pingin rasanya kalau boleh ini diputar lagi waktunya. Waktu tidak pernah berjalan mundur. Waktu selalu berjalan maju. Ingat, waktu hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberikan sama sehari 24 jam. 24 jam. Lalu apa yang membedakan antara waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengisinya. Kita mau mengisinya dengan seperti apa? Nah, disinilah Bapak, Ibu, Saudara. Ayo, saya mengajak kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kalau masih berjuang untuk hal itu, kita berjuang bersama. Saya pun belum sempurna. Saya pun masih terus berjuang. Ayo, kita sama-sama berjuang, Bapak, Ibu, Saudara berjuang, saya berjuang, dan saya hanya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan mengingatkan diri saya sendiri, supaya kita mempersiapkan kehidupan kekal kita, mulai dari sekarang saat kita masih ada di muka bumi ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan biarkan berkat ini berhenti di tempat Bapak, Ibu, atau di handphone Bapak, Ibu, di tangan Bapak, Ibu. Kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, biar mereka pun diberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara, bagi yang baru pertama kali melihat channel ini, menyaksikan channel ini, dan belum pernah klik subscribe, ayo klik tombol subscribe, dukung saya. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya.
supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Jangan lupa berikan like, silakan tinggalkan komentar di bagian kolom komentar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.